Kan seluruh hal bisa. Ayo. Tidak ada. Kalau Yesus Kita buktikan. kalau ya katakan ya. Kita buktikan. Yesus katakan kalau Itu ya Yesus. katakan ya. Apa yang lebih dari Itu Yesus. di Saya tidak luar, itu iblis. mulai dia. Begitu, Bang. Saya tidak tanya Yesus. Yesusnya orang benar, yes. Itu nabiku. Yesus orang benar, Nah, makanya yang kami saya ikuti. bahas, yang saya katakan di dalam Kristen, bukan di dalam Yesus, tuyul. Di dalam Kristen bisa Di dalam berdusta Isa juga dalam itu segala benar. hal. Anda baca kitab saudara di dalam 1 Korintus 9. Ayo. Bisa berdusta dalam segala hal. Ayo. Ini yang bisa berdusta dalam segala hal. Roma Yesus 5. jangan Nih kami. dalilnya nih, saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Kalau tidak katakan tidak, Saya apa yang saya lebih kasih dari dalil. itu? Itu Yesus yang saya tanya agamamu. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia Tuhan makin berlimpah. Ya, memang toh, Bang. Abang bisa menerjemahkan bahasa itu atau tidak? Iya. Di Karena mana? begitu banyak dosa. Tak sabar, Bang. Saya jelaskan, Bang. Karena abang ayat silakan. saya jelaskan buat abang supaya abang Silakan, pintar. silakan. Karena makin banyak dosa di muka bumi, makanya Yesus turun ke bumi untuk menghapus dosa-dosa itu. Makanya bertambahlah nikmat Tuhan di situ. Begitu, bukan menafsirkan kayak abang itu. Ayo kita bicara tentang nabi palsu. takut saya bahas. Takut apa, Bang? Abang lari ke sana kemari. Iya kan Anda di Kristen itu tidak ada ada celah untuk berbohong di Kristen. Dalil. Tidak ada celah untuk berbohong di Kristen karena Yesus bilang apa? Baik. Saya Kalau buktikan. ya, Kita buktikan langsung. Kita buktikan langsung. Kita buktikan langsung. Oke. Maria melahirkan pencipta atau Maria melahirkan ciptaan? Jawab. Langsung bohong pasti. Langsung dusta. Nah, Maria melahirkan pencipta atau Maria melahirkan ciptaan? Langsung mau bingung dia. Aduh, gimana kalau saya bilang pencipta? Saya bohong. Kalau saya bilang ciptaan berarti saya menyembah ciptaan. Ayo jawab. Langsung ungu muka. Apa yang kau tanya? Langsung Pertanyaan itu sudah coba. begini, Bang. Langsung ungu mukanya langsung. Sudah dijawab di dalam Yohanes 1 ayat 1. Langsung ungu mukanya. Itu dusta kan? Langsung dusta kan udah ku bilang. Langsung dusta. Daripada nabi palsu. Langsung dusta dia. Langsung berdusta. Bahwa apa kan udah kubuktikan pasti dusta kan teman-teman. Langsung tidak butuh detik langsung dusta dia kan. Itulah agamamu. Saya bawa ayat, Bang. Sekarang pertanyaan saya, yang dilahirkan Maria itu pencipta atau ciptaan? Jawab. Ya, ayat Alkitab bilang hari ini telah lahir bagi selamat Yesus. Langsung dusta dia. Langsung dusta. Saya ulang lagi. Untuk yang keempat kali. Yang keempat kalinya saya tanya. Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Jawab. Ya, saya jawab pakai ayat. Yesus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Oke. Yang lahir pencipta atau ciptaan? Ya, ayatnya tadi sudah bilang Yesus. Ya, ayat Tuhan itu mengatakan Yesus itu yang lahir ini pencipta. Yesus Tuhan. Yang lahir berarti yang lahir di kota Daud. Yang berarti yang dilahirkan oleh Maria adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang dilahirkan dia adalah Tuhan. Pencipta atau ciptaan yang dilahirkan? Saya sudah jawab tidak ada tadi dusta itu identik dengan kelicikan. Dusta itu selalu dengan kelicikan. Pertanyaannya, yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan?
Yang dilahirkan Maria sesuai dengan ayat Alkitab, hari ini telah lahir bagimu. Yang lahir itu pencipta atau ciptaan? Di kota Daud. Yang lahir ini yang kutanya. Justru karena adanya data itu maka muncul pertanyaan. Yang lahir di kota Daud itu yang disebut juru selamat kalian itu pencipta atau ciptaan? Suma, kenapa kau? Orang tak dalil tidak mau terima. Kenapa? Tertawa dan kau punya. Suma, ini baru saya tahu bahwa Suma ini tidak ada ilmu. Karena ketika dia tanya kita bawa dalil dia tidak mau terima. Nah, kalau baca saya bawa dalil ini. Lukas 2 ayat 11. Coba kau baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir di kota Daud itu yang ditanya. Yang lahir di kota Daud itu pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu ini jelas. Kalau kau anak TK baru kau tidak bisa menerangkan ayat ini dengan baik karena sudah di sini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pertanyaan itu saya. Jelas berarti yang dengar. Berarti yang lahir pencipta. Dengar dulu. Karena di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa firman itu telah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, makanya korelasi dengan Lukas 2 ayat 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir itu adalah Sang Tuhan. Begitu, pencipta atau bukan? Pencipta berarti Yesus itu pencipta, firman itu menciptakan segala sesuatu. Berarti Maria melahirkan pencipta. Sekarang saya balik bertanya, Bang. Berarti Maria melahirkan pencipta. Berarti Maria melahirkan pencipta. Saya sudah jawab pertanyaanmu. Sekarang gantian saya yang tanya. Kesimpulan berarti Maria melahirkan pencipta. Abang, sekarang gantian saya tanya. Baru nanti sebentar kita mau kesimpulan sama-sama. Berarti Maria melahirkan pencipta. Aku ditanya semua, katanya kau Ustaz. Berarti Maria melahirkan pencipta. Gitu. Ini Tuhan, ini Yesus. Ini ayatnya jelas Yesus. Iya, berarti ciptaan melahirkan penciptanya gitu. Ini Yesus Kristus Tuhan. Iya, imanmu yang saya tanya, imanmu. Iman dan akalmu yang saya tanya, berarti pencipta. Menurut Anda, berarti ayat pencipta. Ini menjelaskan apa, Bang? Berarti pencipta. Menurut Abang, ayat Lukas 2 ayat 11 ini menjelaskan apa, Bang? Coba. Menjelaskan manusia yang diurapi Tuhan dilahirkan oleh ibunya Maria di kota Daud. Juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Itu menurutku. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Ini ayatnya jelasin. Itu menurut Kristen. Menurut Islam juga. Menurut Yahudi, menurut Islam, Kristus itu manusia. Kristus itu manusia. Bang, menurut Islam itu yang dikandung itu apa? Yang dikandung di manusia. Namanya Isa. Manusia. Berasal manusia yang berasal dari firman Allah. Mana ayatnya yang dikandung di dalam ini? Manusia. Coba, sudah jelas dikatakan kalimatuhu. Kalimatuhu. Iya, kalimat itu berarti firman. Iya. Manusia, Bang. Iya, dia mengandung manusia dari kalimat Tuhan. Firman itu adalah firman yang berasal. Mana ada firman, masa firman dikandung? Masa firman dikandung? Firman itu apa? Firman itu apa? Firman kalimat Allah. Masa kalimat dikandung? Firman itu kan
Masa perkataan dikandung? Yang itu adalah kalimatullah yang ada di dalam Quran. Aduh, masa kalimat dikandung? Tapi di situ tidak pernah dijelaskan manusia di situ. Iya, yang Dari dikandung manusia. apa? Apa yang dikandung? Manusia atau bukan? Di mana ayatnya Iya. dikandung manusia? Di mana ayatnya di Al-Quran? Kan sudah dikatakan kalimatullah, kalimatuhu. Mana? Udah dijelaskan kalimatuhu. Tidak bang, minta saya minta. Bang, Kalimatuhu itu minta artinya ayatnya, apa? Bang. Kalimatuhu itu Di artinya mana apa? ayatnya bahwa Kalimatuhu. Miriam, Jadi ketika mengandung dikatakan manusia. Nabi Isa berasal dari kalimat Allah, berarti yang dikandung itu, Mana dalilnya, Bang? berarti yang dikandung itu adalah, dengar, berarti yang dikandung itu adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan, bukan berarti yang dikandung Mana itu ayatnya bang? Manusia itu yang mengandung, yang dikandung Maryam dalam Al-Quran itu adalah manusia man. Ya Allah yang Karim. Mana ayatnya? Ketika dikatakan itu mana ayatnya? surah Tidak Maryam, ada di situ, Bang. surah Maryam, Kalau di Kristen jelas firman ke surah Maryam ayat 19 Anda baca, kali ini. Jadi jelas bagi kami umat Islam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika dikatakan kalimatullah itu jelas di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan bagi kami. Surah Ali Imran ayat 59 gitu Bung. Jadi bagi kami tidak ada yang ambigu. Sekarang kalau Anda ambigu, Maria melahirkan pencipta katanya, kan gitu. Oke? Benar? Benar enggak? Di dalam kitabmu bahwasanya Yesus itu diberitakan dengan pernyataan bahwasanya kamu orang Kristen menyembah ciptaan Tuhan yang adalah pencipta itu sendiri. Betul? Benar gak? Halo Bung. pertanyaanmu bang, tidak jelas pertanyaanmu. Pertanyaan saya sudah jelas sekali kok. Pertanyaan saya tadi Apa pertanyaanmu? apakah Yesus itu adalah pencipta yang dilahirkan oleh ciptaan? Kau tanya lagi, apa pertanyaanmu? Mana Gitu. dalilnya? Teman-teman Yesus itu YouTube, pencipta makasih. yang dilahirkan oleh ini ciptaannya. Mana dalilnya, Bang? Ya, makanya saya tanya tadi. Tidak ada dalilnya. Kalau tidak yang ada, dikandung, kita perlu dengar. berasumsi, Makanya Bang. saya bertanya, yang dikandung itu, apakah pencipta atau ciptaan? Tidak ada ini jelas-jelas Lukas 2 ini menjelaskan bahwa yang lahir itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Terus apa masalahnya lagi? Pertanyaannya Kalau kau pertanyaannya muncul, apakah kalau abang itu? bertanya begitu berarti itu asumsimu di mana? Kok asumsi? Saya kan bertanya, sang pencipta apakah yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Tidak Kan ada, gitu. tidak ada ayatnya di situ. Loh, saya kan bertanya, apakah yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Ya Yohanes 1 ayat segala sesuatu dijadikan Yang lahir, bukan Yohanes 1. Yang lahir. Berarti itu kan menurut Alkitab, bukan menurut asumsi saya, Bang. Firman itu segala sesuatu Yang lahir. tanpa dia dan tanpa Yang lahir yang dijadikan kutanya. oleh dia. Yang lahir yang Begitu. kutanya. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Kalau abang tanya yang lahir ini di Lukas 2 ayat 11 hari ini Ya, telah yang lahir itu pencipta atau Selamat ciptaan? Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tinggal jawab lu, tinggal jawab. Yang lahir Biasanya ini, jawab pakai dalil kan, yang Bang. lahir Saya ini jawab pencipta pakai dalil. atau Lukas 2 ayat ciptaan? 11, Bang. Yang lahir ini pencipta Bang. atau ciptaan? Iya, jawaban saya Lukas 2 ayat 11. Nah, hari ini telah lahir Yang lahir ini Selamat pencipta atau Yesus ciptaan? Tuhan Itu di aja kota lagi. Daud. Yang lahir, telah lahir. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Tuhan Yang itu telah apa? lahir ini Bang. kutanya, apakah Kalau Tuhan pencipta itu apa, Bang? Ya Allah ya. Dikatakan Tuhan itu apa, Bang?
Di situ Dikatakan Tuhan itu apa, Bang? berarti Maria melahirkan pencipta. Yang dikatakan Tuhan apa dulu? Iya, jawab dulu. aja. Berarti Maria melahirkan pencipta. Malu dia. Malu. Ternyata Tuhannya dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Sekarang Malu dia. Tuhan itu apa, Bang? Malu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Bahasa itu apa, Bang? bahasa Yunaninya di situ apa kata Tuhan? Tuhan itu apa, Bang? Bahasa Yunaninya di situ apa? Tuhan itu Bahasa apa, Bang? Yunaninya apa di situ? Jawab dulu, Bang. Bahasa Yunaninya dulu apa? Saya nggak bisa kau jebak. Saya ngerti orang Kristen itu suka menjebak orang. Ayo. Bahasa Yunaninya di situ Tuhan apa? Ayo. Suma. Ayo. Suma. Tuhan itu Ayo. apa, Bang? Saya ulang lagi. Bahasa Yunaninya di sana apa? Bahasa Yunaninya apa di sana? Tuhan itu apa, Bang? Bahasa Coba Yunaninya jawab di dulu, sana Bang. apa? Coba jawab dulu. Abang ini orang mana, Oke, Bang? saya ajarin Anda Abang ya. orang mana? Di dalam Lukas 2 Abang nomor orang mana, Bang? Lukas 2 nomor 11. Abang orang mana, Bang? Lukas 2 nomor 11 itu di situ bahasanya orang mana, Bang? kurios. Kurios itu bukan Tuhan. Abang Kurios orang mana, itu Bang? Tuhan. Jadi lembaga Anda sengaja menggunakan kata Tuhan untuk menyesatkan dan membodohi Anda sendiri. Kurios itu bisa disematkan kepada siapapun. Tuhan. Kurios itu bisa disematkan untuk manusia. Tuhan, Tuhan. Yang lahir Itu ini di Al-Quran juga. yang lahir disematkan ini kepada Firaun. yang lahir ini kurios atau teos? Dengar, Bang. Yang Dengar, lahir Bang. kurios atau teos? Bisa disematkan Iya, kurios saya ngerti Tuhan kalau atau itu. Tuhan Saya kepada ngerti, siapa saja. saya ngerti. Tapi Seperti Rob, Oke. Rob juga dikatakan Tapi kepada Muhammad Rob. pantaskah Dikatakan bagi kepada Tuhan? Firaun juga Rob. Berarti Pantaskah Rob itu bagi berarti Tuhan? Oke. Berarti Pantaskah? apa ini? Firaun itu Tuhan juga. Pantaskah bagi Tuhan pencipta lahir? Bang, dengar dulu. Pantaskah bagi Dengar, Tuhan Bang. pencipta langit dan Berarti bumi kalau kata dilahirkan? Rob disematkan kepada dia, berarti dia Tuhan juga, Bang. Pantaskah pencipta langit dan bumi dilahirkan? Pantaskah pencipta langit dan bumi Bang. dilahirkan? Ya, bisa saja kalau dia mau. Kenapa tidak? Itulah yang saya katakan di agamamu bisa dusta segala hal. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke ya? Ayo kita bahas ayat itu, Bang. Bang, kalau kau berani kita bahas ayat itu, ayo. Oke. Ayo kita bahas ayat itu, ayo. Oke, silakan. Ayo. Saya melihat pemahamanmu sampai di mana. Silakan. Bilangan 23:19. Silakan. 23 ayatnya yang ke sabar ya, ayatnya yang ke 19. 17 sampai 20. 19. Silakan. Sabar ya. Oke, kita bahas ayat itu. Iya. Apakah memang itu Tuhan menyatakan bahwa dia bukan manusia? Ada Dinda Apa biasa di maknanya bawah. situ? Iya, silakan. Bilangan 23 ayat 17. Silakan. Ayat 17. Maka datanglah ia kepada Balak, dan Balak sedang berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan para pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apa yang difirmankan Tuhan? Bilangan 18. Lalu Belia mengucapkan syairiat, katanya, bangunlah Balak dan dengarkanlah, perhatikanlah aku anak Sipora. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya? Oke. Itu apa tuh? Apa yang Abang mau katakan di situ, coba?
Pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus. Ayat itu abang pahaminya bagaimana? Jangan bertanya bodoh di situ. Coba. Ini ayat ini dikatakan apa di sini? Tuhan bukan manusia. Makna dari ayat ini apa? Tuhan bukan makna dari ayat ini apa? Kau kayak makna babi. dari ayat ini apa, Bang? Kau bertanya kayak babi, kau seruduk. Kau bertanya, kau tidak izinkan orang menjawab. Tidak, maksudnya saya tanya makna dari ayat ini apa? Iya, Coba, ketika Bang. saya mau menjawab, Saya kenapa kau seruduk juga kayak babi? Saya diam ini, saya diam, Bang. Oke. Jadi bilangan 23:19 itu, pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga dia berdusta. Sedangkan Yesus anak manusia, dia manusia dan anak manusia dan dia pendusta. Kan gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ayo. Ada lagi? Tanggapilah, silakan. Kusiksa kau di sini. Cepat. Bang, lanjut narasimu supaya selesai. Sudah, saya sudah bernarasi, jelas. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus yang kau sembah, manusia dan anak manusia yang berdusta. Udah, berarti kau salah sembah, karena kau menyembah berarti jangan-jangan yang kau sembah itu nabi palsu. Abang ini. Nabi palsu yang mengajarkan kau menyembah Yesus. Oke. Sekarang abang diam, saya jelaskan tentang ayat ini supaya abang tahu bahwa ayat ini tidak berbicara mau mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa dia bukan manusia dan dia bukan. Di sini ayat ini menunjukkan bahwa janji Allah itu tetap dia tepati. Makanya karena tidak sama seperti kita manusia yang berjanji tetapi tidak selalu mengingkari perkataan atau apa yang kita sampaikan. Itu maksud ayat ini, Bang. Dia katakan bahwa dia tidak seperti manusia, maksudnya perkataan-perkataan manusia yang keluar dari mulut manusia itu selalu dia ingkari, manusia itu ingkari. Jadi Allah itu tidak sama seperti manusia. Bukan berarti Allah itu tidak sama seperti manusia, Bang. Begitu, bukan Bang. Dia Jadi di sini konteksnya bicara tentang perkataan-perkataan manusia itu tidak bisa dipercaya. Kalau perkataan Allah itu baru dipercaya, firman Tuhan itu baru bisa dipercaya, Bang. Menurut ayat bilangan 23 ayat 19 ini, Bang. Bukan berarti Allah itu tidak sama seperti manusia, karena di ayat lain, Bang, Musa itu bertemu muka dengan Allah. Enggak usah terlalu jauh dulu. Dan Tuhan berbicara. Enggak usah terlalu ini mulutnya kayak sabar, Bang. Mulutmu kayak Tadi saya bilang abang lanjut, abang tidak mau. Sekarang saya jelaskan abang. Udah enggak ada ilmumu. Saya turunkan ya. Keluaran 33 ayat 11. Saya turunkan ya. Nggak, ilmumu nggak ada bagiku. Saya itu omong kosong. Nggak ada ilmumu kau. Nggak ada ilmumu. Di situ tidak sama. Bukan dikatakan tidak sama. Di situ bukan. Tuhan bukan dikatakan Tuhan tidak sama, tapi Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga ia berdusta. Yesus ketahuan berdusta berdasarkan Bible. Dia mengatakan dalam Yohanes 13 nomor 3, tidak ada seorang manusia pun yang naik ke surga melainkan Yesus yang turun dari surga. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 11 jelas sekali Elia naik ke surga. Berarti dia berbohong. Pendusta itu kalau kita lihat datanya Yohanes 3 nomor 13 dia mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi Elia bukan manusia rupanya. Berarti dia berbohong, dia berdusta berdasarkan dalil. Jadi Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Bukan manusia, Yesus manusia. Sehingga ia berbohong. Yesus Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga melainkan aku. Lah Elia sudah lebih dulu naik. Berarti apa itu namanya? Berdusta kan? Berdusta. Jadi gagal. Belum lagi kalau kita lihat di Hosea 11
Nomor 9, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Cobalah waras sedikit nama. Diharapkan waras sedikit teman-teman. Dinda Jibril, oke sip, aku baru mau naikkan. Aku mau ibadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam Dinda. Boleh Ya. di sini sebentar? Silakan, Bang. Iya, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita ibadah asar sebentar aja kok. Silakan Dinda diambil alih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang mau nanya-nanya aja nih. Waduh, nih mantap nih. Jibril. Selamat siang, Bang Kristen Sejati. Siang. Anda Gimana sehat, kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Begini-begini Alhamdulillah aja. juga sehat, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Ya, Udah makan siang? luar biasa, Bang. Gimana, Bang? Wah, menarik ini, Bang. Judulnya Nabi Palsu. Ini Nabi Palsu itu menurut persiapan Udah, ini, Bang? udah makan siang belum? Udah, aku bilang udah sehat gimana sih? Udah, alhamdulillah itu sudah kencang itu. Oh, masya Allah. Gimana sih kamu itu? Iya. Nabi palsu ini apa namanya? Versi apa yang menurut judul Nabi Palsu ini versi apa ini? Ayo. Ini judul Bang Zuma. Saya nggak tahu. Tapi kalau abang mau bahas itu boleh juga. Gimana? Iya, saya suka judul ini, Bang. Ini judul menurut versi apa ini? Versi Islam atau Kristen nih? Kalau kebenaran kan absolut, Bang, bukan Oke, perspektif. baik. Aku narasi dulu, Bang, ya. Silakan. Begini, Bang. Kalau menurut kekristenan, Bang, Nabi palsu itu ciri-cirinya yang pertama, dia orang yang datang jadi dalam nama Tuhan, tapi sebenarnya dia bukan berasal dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua, dia mencemarkan dirinya dengan berbagai macam. Ini abang datanya dari mana nih, Bang? Maksudnya dalilnya? Loh, itu di dalam kekristenan. Mau lihat di dalam Yeremia. Yeremia berapa? Orang di padang gurun yang mencemarkan dirinya dengan perbuatan Yeremia berapa, Bang? cabul. Yang kedua, Bang? tunggu dulu, Bang, saya bicara dulu ya. Iya, saya mau Yang tahu kedua, Yeremia dia- berapa. Jadi saya mau buka juga. Sebentar, saya jelaskan dulu nanti. Aku buka. Datanya dulu datanya. Yeremia berapa? Tunggu, sabar dulu satu-satu. Kalau begini mah, ini aku jelaskan dulu. Ntar nanti ayatnya aku tampilkan. Kamu lihat. Oke. Yang kedua, ciri-ciri Nabi palsu, dia ditipu iblis di dalam gua-gua. Itu ciri-ciri Nabi palsu. Oke. Yang ketiga, Bang, nubuatannya tidak jelas, Bang. Mengerti maksudnya nubuatannya tidak jelas? Artinya tidak terbukti. Yang keempat itu, Bang, tidak bisa bermujizat. Yang paling terakhir, yang paling spektakuler, Bang, Nabi palsu itu berasal dari Arab, Bang. Wih, di mana ada. tuh, Bang, tulisannya itu, Bang, dari Lo Arab? ada, Bang, di Yeremia. Nah, Yeremia makanya berapa Bang, tuh, aku Bang? bilang begini, Bang. Kalau kita Yeremia makan berapa, itu Bang? versi Kristen, jadi kamu jangan tersinggung. Bang, Nah, menurut Yeremia kamu berapa? versi Islam gimana? Tunggu dulu. Bang, Yeremia Kamu ngomong berapa? dulu. Dari versi Islam itu gimana? Versi Islam itu Nabi Bang, palsu itu Yeremia bagaimana? berapa, Bang? Tunggu dulu, kamu dulu yang terangkan. Loh, Versi tadi Islam katanya gimana? datanya setelah dia ngomong. Habis dia ngomong, gue Iya, tungguin, maksud nggak ada saya, datanya. Kamu juga narasi dulu. Menurut versi Islam gimana? Setan lo. Gue ditungguin, anjing. Bangsat. Dikerjain gue. Dia bilang nanti ayatnya gue kasih. Begitu gue biarin dia ngomong. Begitu gue tanya Yeremia berapa, gue dulu. Kampret, dikerjain gue. Kapir. Ada aja. Udah nyoba sabar gue. Terlalu lembut kau, Bang. Oi, saya ini umat Rasulullah. Rasulullah tuh halus, lembut. Saya harus meniru junjungan saya, abangku. Jadi saya mesti lembut, harus lembut. Karena junjungan saya begitu. Lembut atau congor? Waduh, Kristen sekali nih, Mbak. Lembut. Ajaranmu lembut. Kristen sekali. Selamat siang. Lucu. Kenapa kau Selamat kasih turun? siang. Kenapa kau kasih turun? Tuh, nih, gali ladap banget nih. Nggak ada selamat Cuman siang, modal nggak ada congor ini, nggak ada itu. begitu. Tiba-tiba langsung Orang congor. buka dalil kasih turun karena Buka apa? mulutnya, Cuman modal buka mulutnya. congor. Beginilah ajaran.
Tuh, masuk ludahku ke mulut dia. Dia lagi ngomong. Coba deh, yang santun gitu ngobrolnya enak gitu loh. Coba datang-datang congor. Apa sih? Coba. Astagfirullahaladzim. Tunggu bentar, gue nyari ini. Ini gue mana ya? Gue mau zikir dulu. Gila ngadepin baru 2 kafir begitu. Udah emosi gue. Maaf ya Iwan Villa ya. Maaf ya. Kadang-kadang kebawa. Yeremia berapa tadi? Gue jadi penasaran. Yeremia berapa ya? Coba deh. Yang ini yang santun aja, ngobrolnya santai aja. Yuk, siapa nih? Coba kita lihat. Nok Tangkas Ragil-Lagil lah nih, coba. Yeremia 565 enggak gitu. Coba ya, sebentar ya. Ada Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar ada olahraga barusan di sini. Ikutan dong? Enggak Bang, gue dikerjain. Dia bilang, ayo kita ngomongin nabi palsu. Begini. Datanya mana? Ayatnya mana? Ada di Yeremia. Yeremia berapa? Nanti setelah saya narasi. Gue tungguin dia narasi. Begitu selesai narasi, ayatnya mana Bang? Ya kamu dulu. Kampret, disuruh nunggu gue. Emang pendusta lah ya mereka itu. Naudzubillah min dzalik. Lanjut Bang Jib, aku sambil jalan pulang ini. Siap. Rumah hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Abang Muslim kan? Ya alhamdulillah kita Muslim. Ya, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diajak berantem atau ada yang diajak taruh di atas ini Bang? Simpel aja Bang. Kalau membahas tentang nabi palsu, simpel saja. Yang pertama tanya saja ke Oten, siapakah orang yang dimintai oleh Yesus agar diwaspadai, orang Arab Saudi atau orang Parisi? Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah orang yang dikecam? Waduh, ada yang nurunin tuh. Sahabatku Muslim, Bang Jibril ini debater selama. Bentar ya. Oke, siap. Insya Allah Bang Jibril kalau yang begituan insya Allah tahu ya. Insya Allah begitu. Mohon maaf nih. Enggak, sebenarnya tadi kalau dia mau buka ayat-ayatnya guys, ini aku jelasin aja ya. Kalau dia mau buka ayat-ayatnya tadi, nabi palsu itu di gurun. Nah, itu gurun itu kan berarti si botak kan ketemu Tuhan di gurun. Itu satu. Habis itu di ruangan-ruangan. Si botak kan di penjara kan ruangan. Habis itu dia bilang nabi palsu itu ketemu di goa. Lah, Tuhan dia keluar dari goa. Kita udah tahu semua jawabannya. Dia mau buka ayatnya, ayo kita buka. Tapi nggak ada santunnya tadi. Tiba-tiba dimintain ayatnya. Bilik-bilik, ya betul. Sebenarnya kita udah. Di PL kan juga ada nabi-nabi yang menerima dari goa juga, menerima firman dari goa. Siapa itu ayo? Iya, makanya. Kita udah tahu semua jawabannya, tapi santai aja. Kita Muslim, jadi gini, gue ada cerita nih. Gue cerita aja ya, daripada naikin kafir-kafir yang nggak jelas. Sampai ada kafir yang jelas ya. Jadi ada cerita guys, ada satu orang datang ke kumpulan orang Muslim. Orang ini bilang, saudara-saudaraku, aku mau masuk Islam. Habis itu ditanya, kenapa kamu mau masuk Islam? Habis itu orang ini bilang, karena saya kenal Muhammad, saya tahu Muhammad, saya tahu bagaimana Muhammad membawa agamanya, membawa ajarannya. Dan saya mau ketemu sama Muhammad ini. Ini orang kafir bilang kan. Habis itu sahabat-sahabat atau teman-teman kita atau muslim-muslim kita bilang, Nabi Muhammad udah nggak ada 14 abad yang lalu. Beliau sudah meninggal dan menunggu kita nanti di akhir hayat kita. Maksudnya apa kamu nanya-nanya Nabi Muhammad? Orang kafir ini bilang, karena kalau gue mau selamat, gue tahu orang yang akan bisa menyelamatkan gue untuk membantu gue selamat itu cuma si Muhammad ini, kata nih kafir. Habis itu di situ kita berpikir kan, kalau orang-orang kafir ini mau ketemu Nabi Muhammad, mereka cuma bisa ketemu pengikutnya.
Ya kita-kita ini. Jadi kita mesti menunjukkan, kita mesti mencerminkan Nabi kita. Jadi kita nggak boleh barbar, kita nggak boleh kasar, kecuali sama yang memang pantas dikasarin ya, karena di Al-Quran juga dibilang kita mesti balas yang setimpal dan kita boleh memerangi orang yang memerangi kita. Tapi maksudnya kita harus mencerminkan Nabi kita. Jadi nggak bisa tuh kafir-kafir itu bilang, oh lihat tuh pengikut Nabi Muhammad, kan malu kita nanti. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gitu guys, kita mesti chill aja, santai. Mereka mau dengerin kita bagus, nggak mau dengerin kita juga nggak ada masalah. Mereka mau nyembah gantungan kunci juga nggak ada masalah ya kan, nggak ngaruh ke sholat kita, nggak ngaruh ke umroh kita, nggak ngaruh ke ibadah kita ya kan. Yuk, nih, naik Pir. Siapa nih yang mau diajak ngobrol? Kazman, oke Kazman. Nok Tangkas. Ini kok di accept-acceptin nggak pada nggak naik ya? Mira Kinati, Atot bagus. Nah nih, Mira Kinati. Antingnya galang bukan sih, Gus? Selamat siang. Antingnya galang bukan. Selamat siang, kami. Jangan galang kamu pakai anting lagi. Oke, lagi sibuk. Bentar ya guys, aku angkatin satu-satu ya. Kalau yang muslim aku nggak angkat ya. Ini Raihan muslim. Habis itu ini coba Saitama. On cam kayak radio. Saya lagi di depan komputer guys. Saya lagi kerja. Ini kalau mau ditunjukin yang ada di depan mata saya nih. Ini. Nggak ada yang spesial kok. Tuh. Ini lagi buka hadis yang tadi si Dominic bawa. Kalian sempat nyimak kan tadi? Ganardi, Bang. Buka aja bang. Ganardi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abang dari mana bang? Kalau boleh tahu bang. Loh, kok turun? Oke lanjut bang Jib. Mic-nya pakai apa bang? Masya Allah. Nggak ngaruh, saya lepas. Oke kita bahas. Kita bahas yang tadi. Mau aku bukain nggak tadi yang si Dominic bawa hadisnya? Bukain. Besarin aja bang Jib. Nanti kalau bang Zuma udah balik kita turun. Lanjut ya. Besarin bang. Siap. Oke, di sini dia buka tadi Sunan Abu Daud 1851. Kecil itu. Ah ini udah bisa. Ya. Aku dan Rasulullah SAW pernah bermalam bermalam dalam satu kain, sementara aku dalam keadaan sedang haid. Apabila ada sebagian darah haidku yang mengenai beliau, maka beliau mencuci tempat yang terkena dan tidak melebihinya. Dan apabila ada sebagian darah haidku yang mengenai pakaiannya, maka beliau mencuci tempat yang terkena dan tidak melebihinya. Dan beliau melakukan sholat dengan memakai pakaian tersebut. Jadi di sini fitnahannya Rasulullah itu melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang lagi haid. Nah, tapi kalau lihat hadis itu jangan dari satu sumber atau satu hadis. Kita mesti lihat hadis sebelumnya dan setelahnya. Kalau kita lihat hadis sebelumnya, di sini dibilang ya. Nah, orang-orang Yahudi apabila seorang istri mengalami haid, maka mereka mengeluarkannya dari rumah dan tidak makan bersamanya, tidak mengajaknya bermusyawarah dan tidak menggaulinya di rumah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya mengenai hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah satu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita waktu haid. Ini Al-Baqarah di ayat 222 hingga akhir ayat. Rasulullah SAW bersabda, bergaullah
dengan mereka di rumah dan lakukan segala sesuatu. Ini apa tulisannya? Selain bersenggama. Jelas ya. Jadi kalau orang Yahudi itu kalau istrinya haid, bininya tuh disuruh jangan di rumah. Diusir. Diusir coy. Nah, orang-orang Yahudi ini bertanya sama Rasulullah, kalau di kamu gimana? Rasulullah bilang, kamu bergaul. Jadi ya nggak apa-apa, nongkrong aja, ngobrol ini apa segala macam. Paham nggak? Nah, baru masuk ke hadis selanjutnya. Dan di sini berarti di sini maksudnya tuh ya tidur bareng, ngobrol ini itu nggak ada masalah, tapi jangan bersenggama, jangan Hoho hihe. Cium-cium, peluk-peluk nggak apa-apa, namanya bini sendiri, buset, daripada bini orang, ya nggak? Daripada status nikah di negara diakui oleh negara tapi nggak diakui oleh Tuhan. Ayo. Jelas ya. Tapi ini kapir-kapir baca hadis kayak gitu pikirannya selangkangan mulu, sombong amat, mentang-mentang Tuhannya keluar dari selangkangan. Waduh. Astagfirullahaladzim. Maaf, bukan. Maksudnya orang Hindu kan Brahmana kan keluar kan dilahirkan Brahmana ya kan. Gitu maksudnya. Gak usah sombong lah. Yuk, Pir. Kalau ada Kapir. Bang Gebul. Malah motoran dia. Kopi encer. Sindiran sapu jagat, semua pagan kena. Kopi encer. Assalamualaikum, saya jangan dinaikkan bang, saya Islam Muslim. Lah abang minta naik kok. Abang minta naik. Kepencet. Kita sih positif thinking aja ya kan. Iya betul. Kalau gitu ini kita close karena nggak ada orangnya. Nah udah, sip. Sekarang tinggal yang minta naik ini nggak ada. Nah lanjut Bang Jib. Ya, apalagi tadi ada serangan-serangan terhadap Islam tuh tadi apalagi hadis si Dominic bawa itu udah terjawab. Habis itu nabi-nabi palsu itu udah aku jawab barusan. Apalagi. Kenapa dia nggak berani naik ke komal-komal Muslim sekarang ya? Siapa? Dominic. Kemana dia tadi? Itu ngomong dia di mana licik tadi? sih. Di sini. Tadi dia licik sih. Oh naik ke sini barusan. Licik sih dia, maksudnya ya biasalah. Kan mereka memang begitu. Dia nanya, abis itu dia suruh Bang Zuma jawab. Bang Zuma jawab setengah. Dia bilang giliran dia. Lah, orang Bang Zuma belum selesai, giliran dia gimana sih? Ya itulah. Ya. Biasa. Penyembah makhluk. Ini kaum pagan Quraisy penyembah makhluk, penyembah anak-anak Tuhan begitu. Yang pertama, Dominic itu mau naik ke sini kenapa? Yang pertama, roomnya Bang Zuma rame. Yang kedua, yang dicari dia dari keramaian ini adalah apalagi kalau bukan pansos, Bang Jib. Apalagi kalau bukan itu, coba. Iya. Itu loh. Itu teman-teman yang dicari Dominic itu. Tapi pertanyaannya, kenapa kok pas waktu kita live gitu kan, saya live gitu di komennya siapa yang nonton ribuan juga, kenapa dia nggak berani naik? Kenapa nggak mau naik? Itu pertanyaan sebenarnya. Bang Jib, kata Oten, Yesus bisa baca tulis, nggak buta huruf. Ada bukti tulisan tangan Yesus? Kalau ada tulisan tangan Yesus yang bisa di-verified oleh carbon dating di zamannya, saya beli nasi goreng 2 bungkus, serius. Jangan. Apa? Baptis gue 100 kali.
Ih, capek yang baptis lah. Baptis gue 100 kali. Bang, ada yang ngomong di bawah, Bang. Jibril sama Ardiansa nggak berani sama Rabjono. Kalau Rabjono bisa jawab pertanyaan saya satu. Ada cuk gaple. Rabjono tuh penipu. Ada videonya nih ya, saya tunjukin ya. Gue tunjukin aja deh video gue. Ya, sambil ditunjukin Bang Jibril. Teman-teman yang tadi yang Kristen mengatakan saya takut sama Rabjono, saya tunggu sama Bang Jibril di sini ya. Ya, coba bilang si Jono, kalau dalam 30 menit si Jono nggak muncul di sini berarti dia yang takut ya. Kita tunggu ya. Oke, 30 menit mulai dari sekarang berarti 15.16 berarti 30 menit lagi sekitar 15.45-an atau 46-an gitu kan. Kalau nggak hadir berarti ya udah, berarti si Jono nggak berani kan. Nah, sekarang kita tunggu ya. 30 menit dari sekarang. Oke, silakan teman-teman Kristen yang tadi. Lanjut Bang Jib. Nih, lo salah banget, Bo Jono. Malah terkenal dia karena penipunya. Lihat ya, di sini di YouTube Bang Jibril jawab. Di sini ada Bang Jibril jawab Jono, penipu. Ini videonya 1,5 jam khusus untuk membahas data si Jono. Contoh ya, ini contoh ya. Nih. Jangan. Bahkan dari sampai ke Sumatera ada, lewat segala macam. Nah di sini nggak ada, Mekah kosong Bang Teknisi. Orang Cina pun nggak berlayar ke Mekah, nggak ada apa-apa di situ. Ini fitnahan dia guys. Mekah itu nggak ada di abad 6, abad 7. Lihat ya. Baghdad ada, Basra ada, Suhar, Oman, ada semua. Jadi bahkan sampai abad ke-8 belum ada kota itu Bang Teknisi. Makanya saya bertanya, yakin apa Abang bahwa tokoh Baginda tuh pernah ada? Ini saya jawab ya. Ini data yang tadi dia buka ya. Dia bilang di sini Baghdad ada, Basra ada, Oman ada. Saya bisa menjawab pertanyaan saya. Ban mobil kan kau tanya ban mobil sama mesin mobil mana mobil? Udah, kau sudah mencret. Ban mobil bisa sama lagi. mobil mana, mesin mobil mana mobil? Nah, gantian. Coba teman-teman, saya mau tanya di bawah nih, yang 2.100 orang. Mobil ada berapa? Mesin mobil sama mesin ban mobil sama mesin mobil. Saya mau tanya teman-teman di bawah nih, mobil ada 1 atau 2? Jawab teman-teman di bawah. Ketik. Oke, Bang Sek. Tuh jawab tuh, 1 mobil tuh, jawab tuh. Lihat dengar sendiri tuh. Jangan nyerocos Makanya kalau kau tanya ketika Yesus terpisah daripada rohnya, Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu tetap 1. Coba diem dulu. 2 malu-malu 1 ah. Nah, gini Bang. Coba ngomongnya versi data aja Bang. Jangan cuma bibir-bibir. Penonton ngerti semua tuh. 1 mobil, 1 mobil. Tuh mobil ada 1, mobil 1. Kalau Zek ini kita kasih data pasti dibantah. Semua Kristen kasih data dibantah. Gitu. Jadi kita main analogi. Gue bisa pahamin semuanya. Ini udah terus di situ aku utusan. Udah tulisannya utusan. Tulisannya utusan Tuhan tetap dibaca Tuhan kok. Bang Papi, lihat aja kan ban mobil mau ada 4, ada 8 kayak mobil tetap 1. Ya, diam dulu. Bisa tetap 1. Iya, diam dulu. Ya. Ban mobil adalah mobil. Sampai otak bulan saya kelompok. Ujung-ujungnya Iya. Pada gue ditendang semua, dimuntahin semua, diudahin semua. Iya, diam dulu. Iya. Menurut kamu ban mobil adalah mobil. Udah, diam dulu. Ya, silakan Bang Putra. Oke, coba gini loh Bang Sek. Bolehlah kita berargumen, tapi jangan panjang lebar nyerocos, yang lain nggak boleh ngomong. Gini, kasihlah data seperti kitabmu. Nanti Bang Papi dibalas dengan kitab juga, jangan Al-Quran atau gimana.
Lah kamu secara logika kemana-mana. Ini bahas debat agama apa secara otakmu? Loh, kamu tuh naik dari jam berapa saya tanya? Sekarang aku tanya ke kamu. Dari tadi saya ngomongin ayat nggak? Saya nanya dulu. Jawab dulu. Bentar. Jangan kemana-mana sama saya. Jangan. Apa Ini, yang tadi saya debatkan sama si Palopo? Saya baca ayat nggak? Saya ulangin lagi nih. Bentar aku tanya aja ke kamu. Kamu jawab dulu sebelum saya mau. Kalau nggak saya nggak mau ngomong sama kamu. Saya anggap kamu tuh sampah buat dari saya. tadi. Coba bentalin aja kalau nggak mau diem. Oh ya udah, mendingan saya turun. Karena kamu bukan lawan saya, percuma. Nggak ada kelas tadi gini. Kamu kan bahasnya Tuhan semua nggak ada yang saya lawan. Si Juma aja main thread sama saya. Apalagi model kamu gini. Gini lah bang, mencret enggaknya itu tergantung orang yang nilai. Kamu bilangnya menang, orang yang di bawah tuh bisa mikirkan yang punya otak. Kenyataannya sedikit menang terus kok. Kamu si diem Juma, dulu, sama siapa, kamu diem dulu, kamu diem dulu, bang. Sekarang saya mau tanya samamu. Kamu bilang saya cuma pakai logikanya rocos doang. Dari tadi saya debat sama si Palopo, saya pakai ayat apa nggak jawab? Bang Papi, di mute dia bang. Oke, saya sekarang cuma tanya lu mau urusan sama gua lagi nggak? Lu bukan level gua, sampah lu. Aduh, itu kan. Gini kak, di saat kalian tuh menyimak debat, ketika kita waras, ambil yang arah warasnya, bukan gilanya ya. Itu saran saya. Orang tuh banyak ngomong nyerocos, tapi gak manfaat bagi orang yang banyak. Itu percuma, paham nggak? Di saat kita bahas agama, yang kita tunjukkan itu adalah dalil, betul nggak Papi? Dalil serta ketuhanannya itu apa? Contoh di Islam nih kan kita keimanan atau masalah hukum Islam kan ada, betul kan? Nah, kalau dia bicaranya secara logika otaknya dia juga kemana-mana ini dan itu ke sana. Aku belum logikanya pun hancur bang, logikanya pun hancur. Nah, dia nanti mengklaim yang lain itu kalah. Bukan kalah, cuma kalah bibir doang. Dia nyerocos kayak bakul ikan di pasar, betul nggak? Bakul ikan. Iya, begitu. Kalau sudah terjepit pasti nyerocos triknya. Gini, saran saya gini ya. Di saat kalian jadi orang Islam, pelajari secara, meskipun kalian sudah pinter, semakin pelajari juga, betul nggak? Semakin lama semakin asah lah, gitu. Memperkuat keimanan lah gitu. Jangan lalu kalian tuh termodah, oh Islam nih gini, Islam jangan. Karena apa? Gak semua agama itu di akhirat nanti akan selamat ya. Mereka mengklaim dia benar, ya kalian simak sendiri. Cuma Islam lah agama yang diakui Allah ya, yang dijaminkan. Gak ada agama lain karena dari nabi-nabi kita gak ada agama di luar Islam. Paham nggak? Itu digaris bawahi kak. Jadi kalian tuh jadi umat Islam jangan tanggung-tanggung. Kalian bercermin dari nabi sebelumnya aja, gak ada nabi itu di luar Islam. Cuman cara ibadahnya itu lebih sempurna nabi Islam karena apa? Nabi Ini kita sama-sama jelas aja. Tuhan saya udah jelas nih siapa. Tuhan abang siapa? Hei, kiu, cukurukuk. Abang tahu kok siapa Tuhanku. Tahu. Siapa? Itu pertanyaan dari sejak dahulu bang. Dari kok tahun jawabannya begitu sih? Tahu, lo tahu. Kok tak tahu? Wah, Tapi ini kalau sekolah kayak gini, begitu gurunya nanya, Rafael 3 kali 3 berapa? Ibu tahu. Nggak gitu dong, dijawab dong. Tuhan abang siapa? Atau gini Bang Jib, biar enak Bang Rafael begini deh. Bang Rafael sebentar, sabar Bang. Atau gini saya tengahin, sabar Bang Rafael, dengarkan saya Bang Rafael. Dengarkan saya Bang Rafael. Dengarkan saya dulu Bang. Dengarkan Bang. Sabar Bang. Sabar ya Bang. Jangan ngomong sendiri ya, sabar ya. Biar enak diskusinya. Tadi kan Bang Jibril sudah ditanya oleh Bang Rafael siapa nama Tuhannya. Udah dijawab sama Bang Jibril, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bang Jibril kan tanya sama Bang Rafael, siapa nama Tuhan Abang? Dijawab gantian dong. Yang fair dong. Syukron, Masya Allah. Nah, saya harus merespon jawabannya, Bang. Kan? Enggak, dijawab dulu pertanyaannya. Kita sama-sama dulu, kita samain. Iya, jangan-jangan abang gak punya Tuhan gitu loh. Saya udah jelas nih, Tuhan saya Allah. Tuhan abang siapa? Ya makanya Bang, saya respon dulu pernyataan abang kan. Dijawab dulu, baru kita debatin.
Berisik, turun. Jawab dulu baru kita debatin. Gimana sih? Muter-muter aja. Kenapa sih dia takut nyebut nama Tuhannya, Bang Jib? Kenapa sih? Enggak, malah jawabannya tahu, Anda tahu, Anda tahu. Lah. Ini ya. Takutnya dia jawab Yesus gitu loh. Takutnya banget gitu loh. Bang Ardi, aku selalu berpikir kayak gini. Pengen ngobrol sama non muslim nih, pengen paham kenapa dia mau menyembah makhluk dan seterusnya. Tapi kadang-kadang selalu end up-nya jadi stand up komedi, Bang. Itu kadang-kadang. Oke, kita tanya dulu. Rafael bisa diskusi nggak, Dek? Bisa diskusi? Bagaimana, Bang? Bisa diskusi? Bagaimana? Bicara. Oke, bisa diskusi. Baik. Tadi Bang Jibril sudah Anda tanya nama Tuhan Bang Jibril Allah Subhanahu wa taala, sudah dijawab sama Abang Jibril. Sekarang saya minta tolong dijawab pertanyaan Bang Jibril dulu gitu loh. Yang bagus diskusinya, jangan otot-ototan gitu. Kau nggak akan pernah menang lawan kita di sini. Kenapa? Sekali jari saya menurunkan kau ke neraka kau sekarang juga gitu loh. Jangan berharap bisa menang soal kekenceng-kencengan suara di sini sama saya. Kau beli soundcard 100 juta sekalipun nggak berlaku di sini. Saya jawab. Tuhan Yesus Kristus. Sudah? Oke, stop. Oke. Stop. Gantian sekarang. Saya respon ya. Oke, silakan respon. Nah, Abang kan bilang Tuhanmu Allah SWT, tapi kenapa justru perintah-perintahnya itu Nabi Muhammad lebih menyembah mengikuti perintah Muhammad? Cukup. Kau diam. Di mute. Nah, lanjut Bang. Oke, saya jawab ya. Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan messengernya, dengan rasulnya, dengan perintah rasulnya, dan dari la ilaha illallah. Dari situ saja udah jelas, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya menyembah Tuhan, menyembah Allah, nggak ada Nabi Muhammad. Dan dilengkapi lagi dengan kalimat keduanya, Muhammad dan Rasulullah. Muhammad itu rasulnya, bukan Tuhannya. Itu udah jelas. Ya, udah jelas nih, udah dipisahkan nih. Tuhan saya Allah, Rasulnya ini Nabi Muhammad SAW. Jelas nih. Udah dua nih, udah terpisah nih, dua oknum. Jelas ya. Sekarang saya respon jawaban Abang tadi. Tuhan Abang Yesus Kristus. Tapi doanya Bapak kami. Habis itu Tritunggal. Berarti Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Silahkan. Akan dijawab, Bapaknya Yesus Tuhan bukan? Nah, kabur. Kabur dia, aku nggak nurunin Bang. Aku nggak nurunin. Dikerjain gue dari tadi dalilnya katanya belakangan, habis itu kabur. Ini sekarang. Iya, aku nggak nurunin ya. Enggak. Wallahi aku nggak nurunin. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Makanya guys, Bang Zuma tuh hebat banget bisa duduk di sini 3-4 jam ngadepin kafir-kafir dengan sabar, dengan ini dengan itu. Perlu dikasih jempol sih, memang mantap sih. Bang Don DK. DDNK. Turunin Bang, saya Muslim Bang. Oh Muslim, oke makasih ya Bang. Nah. Kita naikkan. Letisa, halo. Letisa, halo. Halo Dinda. Halo, assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam. Ya Bunda, ada yang mau disampaikan Bunda? Saran aja buat Bang Ardi sama Bang Jibril. Siap. Kalau Burunda istirahat, usahakan Bang Jibril sama Bang Ardi yang naik karena ilmunya banyak. Apalagi Bang Jibril, saya suka banget ilmunya. Masya Allah. Makasih Bunda. Terima kasih Bunda supportnya. Kalau yang lain kan ngobrol-ngobrol aja. Kalau Bang Jibril kan tetap narasi sama Bang Ardi. Jadi ada ilmunya walaupun Gurunda gak ada. Siap Bunda. Makasih Bunda. Saran aja ya. Siap. Makasih ya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang omongan-omongan seperti itu ya guys ya. Rasulullah pernah di hadisnya disebutkan lempar dengan pasir orang-orang yang memuji kamu. Kenapa? Karena kita mestinya takut.
Jadi jangan biarkan omongan-omongan seperti itu membesarkan kepala kita, dan jangan biarkan serangan kafir itu masuk ke hati kita. Jadi kita mesti tetap. Saya tahu ini semua karena Allah. Saya nggak tersesat karena kafir itu karena Nabi Muhammad. Jadi balik lagi ke semua ke Allah. Ya Allah, nih semua yang ada di kepala saya hilang begitu aja. Nih. Bang Jib. Ya. Bang Jib pernah lihat orang karate itu latihan lalu perutnya dipukul-pukul, pernah nggak? Nah, pas waktu dia pertama kali ikut sakit kan kalau dipukul, bener nggak? Nah, terus latihan kedua, ketiga, keempat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya perutnya jadi sakit apa enggak? Kalau dipukul? Nggak sakit, kebal. Enggak, udah kebal kan? Nah, jadi alhamdulillah teman-teman jangan khawatir. Saya, Bang Jibril, Bang Zuma, itu alhamdulillah kalau misal ada yang memuji sekalipun, alhamdulillah saya tidak pernah masukkan itu ke dalam sebuah kesombongan yang akan melahirkan kesombongan. Enggak, saya tetap saya. Ya begini ini aja, nggak semua kemana-mana. Punya Allah, semua ya. Punya Allah, balik ke Allah. Betul. Bahkan ketika ada yang mengatakan begitu, saya jawab begini, Bang Jib. Saya ini begini, itu karena kebenaran Islam, bukan atas saya. Kalau misal saya ini berdiri di atas kesesatan, sama aja bodoh juga saya gitu loh. Hanya saja saya diselamatkan oleh Allah melalui kebenaran Islam di situ gitu loh. Karena saya Islam, itu jawabannya teman-teman. Itu ya. Nah ini Gurunda udah hadir, Bang Jib. Assalamualaikum, Gurunda. Iya kayak Aldi Tahir juga. Iya juga ya, udah baru potong rambut kayaknya Gurunda ini. Assalamualaikum Gurunda. Belum pakai headset, Bang. Oh. Coba satu dua lagi kafir masih sempat. Boleh. Aku naikkan lagi. Nggak ada. Mana ada, nggak ada yang minta naik ini. Temanya Bang Zuma ya Bang Jib, Nabi palsu gitu kan. Itu ada komen, anggap pujian itu sebagai apresiasi dan penyelamat. Betul, makanya tadi aku bilang Betul. terima kasih atas supportnya. Setuju, mantap. Nah ini, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya adikku yang lumayan hebat, pintar, Masya Allah bisa digadai. Ya Allah ya Rob. Aku kalau moderatorin Bang Zuma tuh seru ya teman-teman. Serunya gimana? Serunya tuh kalau misal ada teman-teman Kristen yang minta naik banyak gitu kan Guna. Itu kadang itu bingung yang ini Kristen nanti kalau nggak saya naikkan nanti keburu kabur. Tapi kalau saya naikkan dua-duanya ribut, ya udahlah satu aja gitu. Tapi kalau udah nggak ada Kristen gini ya bingung juga Guna. Iya sih. Mereka banyak orang baru ku tengok Dinda. Cuman mungkin karena penasaran atas dialog semalam. Akhirnya mereka banyak yang kaget. Lumayan banyak yang DM saya. Setelah saya debat semalam itu banyak yang DM. Yang saya baca DM itu baru 8 orang. Maki-maki habis. Pokoknya segala kebun binatang keluar. Padahal saya bocorkan sesuatu. Gitu? Saya bocorkan sesuatu Gurunda. Setelah Gurunda diskusi sama dia yang siapa sih perempuan itu kan, saya kan masuk ke komalnya dia, maksudnya lihat dia dari bawah gitu kan. Oten tuh full di situ Gurunda. Semuanya pada nggak terima. Pada nggak terima. Ada yang saran. Ada yang berusaha menghibur si ibu itu. Sebenarnya si Zuma itu gak ada ilmunya. Loh, kalau cuma ngomong kayak gitu, siapa yang nggak bisa? Iya kan? Iya. Ya kalau cuma ngomong gitu, anak SD juga bisa. Gitu loh. Jadi sebetulnya mereka itu semalam itu penuh dengan kegalauan dan kemaluan. Perasaan malu, bukan kemaluan, sorry. Perasaan malu gitu Gurunda. Iya, terpukul hebat karena saya melihat pola ibu ini sejak beliau tampil di sosmed. Saya melihat dia misionaris. Beliau itu misionaris. Jadi orang yang dipasang memang untuk
menjadi apa ya, khusus untuk kota wilayah Sulawesi Selatan lah, Makassar khususnya. Jadi berbagi tugas beliau untuk wilayah Makassar. Tapi sayangnya ya gitu dia, bukannya membantu malah hancur-hancuran. Saya kalau jadi Kristen dan mendengarkan dialog semalam itu pasti goyah saya. Karena semua Iya, data betul. yang disajikan oleh lawan diskusinya wakil Kristen itu dalil-dalil kuat. Dalil-dalil kuat yang tidak bisa dipatahkan dengan argumentasi normal. Kecuali dengan cara tipu muslihat. Contoh, walaupun aku mengatakannya kamu tidak akan percaya. Siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Apalah lagi gunanya aku menjawab, dan apa gunanya aku bertanya kepadamu? Walaupun aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya. Nah, di data berikutnya kan jelas tuh. Data 70-nya orang-orang Yahudi Farisi kan percaya. Apalagi gunanya kita bertanya? Dia sudah jawab kalau dia adalah Mesias. Ya sudah, salibkan. Berarti mereka percaya kalau dia ini Yesus. Berarti yang tidak dipercaya adalah ketika oknum ini mengatakan sejujurnya aku ini bukan Yesus, tetapi entah kenapa aku kok tiba-tiba terlihat nampak diriku seperti Yesus. Aku sendiri nggak percaya. Itu sebenarnya yang ingin diucapkan oleh oknum tersebut, tetapi tidak diucapkannya karena ya percuma. Meskipun aku katakan orang ini sudah terlanjur ngotot untuk mencelakai Yesus. Pilatus mengatakan aku tidak menemukan kesalahan. Tidak, salib. Yang mana kau pilih? Penjahat nasionalis atau Yesus? Yesus Barabas penjahat nasionalis atau Yesus? Yang hanya mengatakan aku adalah Elohim, anak Elohim. Yang mana? Tetapi Yesus berarti percuma aja aku membela diri. Aku ini sebenarnya bukan Yesus loh. Aku orang yang diserupakan loh. Percuma aja aku menjawab samamu. Tetap aja. Tetapi di endingnya 69 coba. Ketika dipaksa. Apa yang dia mengatakannya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas loh, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Tinggi. Betul. Sudah duduk loh di atas. Sudah duduk. Nah, tapi kamu tidak akan percaya kalau yang kau salib ini bukan aku. Bukan Yesus, tetapi aku muridnya. Itu maksudnya. Makanya ketika orang-orang menelaah, orang-orang yang cerdas di antara mereka setelah mendengarkan itu pasti oh iya juga ya. Pasti itu Dinda, pasti nggak mungkin oknum ini mengatakan walaupun aku mengatakannya bahwa aku adalah Mesias, kau tidak akan percaya. Loh, buktinya disalib karena mereka yakin sekali bahwa itu Yesus. Karena yakin makanya Yesus ini Yesus, salibkan. Karena yakin, berarti yang disembunyikan oleh oknum tersebut ya aku bukan Yesus loh. Dan itu sudah dia katakannya. Apakah engkau Elohim? Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah Mesias. Engkau yang mengatakannya bahwa aku adalah Mesias. Tapi ibu yang tadi malam itu dipotong. Dibilang Yesus mengatakan aku adalah Mesias. Cuman kata itu aja yang diambil. 3 kata itu. Padahal sebelumnya kan sudah jelas. Kamu yang mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Kelihatan kalau dia itu licik, cerdik seperti ular. Kan gitu Dinda. Ya, mungkin yang dicari sebagai misionaris yang bisa begitu Bunda. Ya kan? Mungkin dicari sebagai misionaris itu memang ya harus begitu. Kalau nggak begitu ya gimana mau cara bagi-bagi Indomie? Iya, sama dengan ini Dinda, sama dengan Matius 16 nomor 23. Kan di situ dikatakan engkau Petrus dikatakan nyahlah iblis. Engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kan jelas Petrus berpikir orang ini pasti mati. Orang ini pasti disalib, mati dia. Makanya dia tarik ke samping. Sekiranya dia sudah berpikir pikiran bahwa dia tidak akan mati, maka ngapain dia biarkan aja, udah pergilah sana, kau tidak akan mati. Andai kan pikirannya bukan mati, berarti pikiran manusia Yesus akan mati. Kebalikan pikiran Tuhan apa? Yesus tidak akan mati meskipun sudah dikepung, meskipun sudah dipegang tangannya, meskipun aku akan tetap menyelamatkan dia. Itu yang Yesus katakan.
Karena Tuhan akan melindungi orang benar, orang yang dikasihi tidak akan dibiarkan, tidak akan dibiarkan. Nah inilah teman-teman kita misionaris nggak paham itu, Dinda, silakan. Ini menurut saya Gurunda, ini adalah sebuah pelajaran yang baru bagi mereka, dan ini adalah sesuatu hal yang mengagetkan. Kenapa? Karena sebelumnya saya yakin Gurunda mereka belum pernah dapat yang seperti ini. Belum pernah dapat seperti ini. Gitu loh. Makanya dia yang pertama wajahnya udah kelihatan pucet ya sebenarnya. Terus cara menjawabnya juga seperti itu. Kadang juga nggak nyambung. Saya paham itu kok nggak nyambung gini gitu kan. Jengkel juga sebenarnya saya Gurunda. Tapi guru kita ini ya Masya Allah ya, luar biasa sabar loh. Demi apa? Demi memberikan tontonan kepada teman-teman yang ada di bawah ini, supaya kita semua itu berpikir yang mana yang benar, yang mana yang salah. Gitu aja Gurunda. Saya izin turun Gurunda. Siap. Ini Sama. Bang Jip. Oke, Dinda, makasih. Nyimak. Ini syarat aja nih, syarat. Ada yang minta. Wih, mantap. Anak ganteng lu. Kalau di room Bang Zuma kan mesti open cam. Ya, saya bukan Luar penghujat biasa. guys. Bukan menghujat Bang Jibril. Jangan menghujat Bang Jibril, nanti dibeli sama Bang Jibril. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya juga Gurunda izin nyimak di bawah. Iya, Dinda. Teman-teman Siap, Muslim minta tolong ditahan dulu untuk permintaan naiknya. Kita dahulukan dulu teman-teman Kristen yang naik ya, teman-teman. Mohon maaf segala khilaf. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang hebat yang kita punya, teman-teman. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana abang ini? Sulawesi Tengah Bang. Sulawesi Tengah? Ya, Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi. Oke, sip. Ada yang ingin disampaikan? Saya Islam Bang. Oh, Islam. Cuma mau kenalan. Iya. Sorry, moderator yang ini. Turunkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Adakah onde-onde? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo, selamat sore, saudara Aki Kampung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo, Bang Suadi. Selamat sore, Bang. Ada onde-onde kah? Oke, sariawan ya Bang ya. Baik. Teman kita sariawan teman-teman. Tapi sariawannya dari lahir, bibir pecah-pecah. Maklumi aja ya. Oke teman-teman non-muslim silakan naik. Jangan sungkan. Kita diskusi. Ya, diskusi itu menyehatkan kita. Kenapa? Karena itu olah akal. Jadi otak kita bekerja pada saat kita berdiskusi. Enggak vakum otak kita itu. Gitu. Silakan ajukan permintaan, kita diskusi. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. Halo.
Halo, selamat sore. Halo. 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 Tes. 1, 2. Halo. Mampus. Silakan teman-teman. Halo, selamat sore. Sore. Katolik Protestan Abang. Protestan Bang Juma. Oke, silakan buka kamera saudara. Kita bahas tema kita ini. Nabi palsu. Silakan Bang. Bang Juma, bisa nggak? Saya bisa bertanya terkait dengan keislaman nantinya Bang Juma, bisa mungkin nggak di topiknya yang sekarang. Saya mau tahu aja dengan Putus-putus suaranya Bang. ya. Halo. Jaringan saya Siap. Iya. Putus-putus suaranya. Gimana? Saya nggak nanya terkait dengan Nabi palsunya, tapi saya mau nanya dengan saya ingin tahu pemahaman terkait dengan Nabi Muhammad sama Allah SWT-nya Bang Juma gitu loh. Terus pertanyaannya adalah kata Bang Edis, umat muslim itu selain Allah SWT yang disembah, kita juga Muhammad itu bisa kasih pemahaman saya nggak? Oke, baik. Jadi kalau dikatakan menyembah berarti menghambakan diri, berarti kita menjadi hamba dari yang kita sembah. Nabi Muhammad tidak kami sembah. Nabi Muhammad mengajarkan kami menyembah kepada Allah dan mengajarkan cara menyembahnya seperti apa gitu. Jadi kalau Edis mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad karena kami taat kepada ajaran Nabi Muhammad, berarti Edis menyembah Paulus, Edis menyembah Lukas, Edis menyembah Markus, Edis menyembah Matius, Yohanes. Kenapa? Karena Edis mentaati mereka sehingga menyembah kepada Yesus. Selain daripada itu, kalau konsep Edis itu kita pakai, maka mohon maaf, Kristen selama ini menyembah pendeta, menyembah pastor. Karena ke gereja hari Minggu itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Tuhannya Yahudi Elohim, tapi ajaran pendeta. Nah, Kristen taat ajaran pendeta, berarti Kristen menyembah pendeta. Sedangkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai juru selamat dunia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus Al-Qur'anul Karim sebagai aturan main agar Nabi Muhammad sebagai wakilnya menguraikan, menjelaskan, mentafsirkan isi daripada az-zikr Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran oleh Allah, wahai manusia, dirikanlah salat, aqimus shalah. Bagaimana cara mendirikan salat? Nabi Muhammad menjelaskan. Ini loh cara salatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, beribadahlah kalian, menyembah kepada Allah sebagaimana kamu melihat caranya aku beribadah menyembah kepada Allah. Gitu abangku. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku berikrar, aku dengan teguh hati, aku dengan sepenuh jiwa menyatakan
luar, dalam, jasad dan ruh saya mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Maka ruhku menyembah kepada Allah, jasadku pun wajib hukumnya tunduk kepada Allah. Ketika Allah mengatakan jangan kau makan babi, jasadku harus tunduk, enggak makan babi. Zikir kepada aku, ingat kepada aku, ruhku harus mengingat kepada Allah. Itu kesaksian. Dan bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Sebagai Rasul, ya harus diteladani. Maka ruhku dan juga jasadku harus tunduk kepada apa yang diteladankan Nabi Muhammad, dan wajib dan sunnah kami ikutin. Jadi kalau Edis mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad, itu pemahaman koplak. Berarti dia juga menyembah Paulus. Kenapa? Yesus mengatakan dalam Matius 7. Matius 5, nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, jangan kau makan babi, lalu mengajarkan kepada orang lain makan babi, maka dia akan menempati tempat terina atau neraka. Nah, Paulus mengatakan, Kolose 2, 12, 16. Apa kata Paulus? Jangan kau mau diatur tentang haramnya babi, jangan. Segala sesuatunya halal kau makan, boleh. Nah sekarang orang Kristen taat kepada siapa? Taat kepada Paulus atau taat kepada Yesus? Taat kepada Paulus, berarti Edis menyembah Paulus. Karena Elohim mengatakan Imamat 11:7, jangan kau makan babi. Paulus mengatakan makan babi. Nah, Kristen sekarang makan babi atau tidak makan babi? Makan babi berarti orang Kristen menyembah Paulus, tidak menyembah Elohim. Begitu, sederhana kok itu, Abang. Silakan. Ada lagi? Terima kasih Bang. Siap. Lalu kemudian ini Pak Juma. Suaranya boleh dikesarin sih enggak, Bang? Halo? Iya. Dengar Oke. nggak? Dengar. Ini Bang Juma tadi Bang Juma bilang kan gak sembah Nabi Muhammad. Maaf, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, terus bertanya, berarti pada saat Nabi Muhammad itu menerima utusan dari Allah, Iya. Gimana? Bisa diulang? waktu Nabi Muhammad diterima firman dari Tuhan Bang, siapa yang bisa membuktikan kalau Nabi itu menerima firman? Suaranya putus-putus, Bang. Putus-putus, sudah gitu kecil. Ya, berarti aku turun dulu dari Boleh. Putus, sudah gitu kecil. Putus, sudah itu kecil. Saya nggak nangkap. Kecil suaranya, Bang. Boleh turun dulu, nanti naik lagi. Halo, selamat sore. Sore juga, seperti biasa, silakan buka mulut. Tadi bisa tadi bisa tanpa aktif kamera. Itu Saya bukan beliau bukan apologet, beliau Kristiani, jemaat biasa yang hanya saya juga bertanya jemaat biasa. tentang Islam. Kamu Kristolog, kamu penghujat. Silakan buka kamera, silakan. Menghujat, kapan saya menghujat, Bang? Tidak, maksud saya kamu memberikan hujah. Salah ucap saya. Kau selalu memberikan hujah. Silakan. Ya, posisi saya banyak bisa ini lagi. Silakan.
Nah, kan ganteng. Oke, tema silakan nabi palsu. Anda bernarasi, silakan saya mendengarkan. Nabi palsu ya? Iya. Kalau Boleh. kami namanya nabi palsu berarti dia mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Betul, sepakat kita. Apa yang diajarkan oleh Tuhan itu adalah nabi palsu. Setuju. Dan, Kita kerucut. Kita kerucutkan boleh? Ya, kalau nabi palsu dalam kekristenan biasanya dia hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi setiap nabi palsu itu mempunyai maksud agar supaya dia boleh menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk. Nabi kan artinya sungguhan. Kenapa dia palsu? Harusnya dia menyampaikan perintah-perintah, tetapi dia menyampaikan perintah yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itulah nabi palsu menurut saya. Oke, baik. Saya mau mengambil data di dalam kitab saudara sendiri berdasarkan itu. Coba saudara lihat di dalam Roma 5, nomor 12. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Lalu iblis, di dalam penjelasan Anda barusan, nabi palsu itu ingin mengambil keuntungan. Keuntungan iblis adalah ingin meraup sebanyak-banyaknya anak Adam masuk ke neraka. Apa keuntungan iblis? Ya, meraup sebanyak mungkin keturunan Adam sebagai musuhnya masuk ke dalam neraka jahanam. Itu keuntungannya. Bagaimana cara iblis ini mencari pengikut atau mencari manusia atau jiwa-jiwa lemah untuk diajak ke neraka, digiring, dikarungin ke neraka sama dia? Iblis mengutus nabi-nabinya. Iblis mengutus tangan-tangan kanannya. Iblis mengutus rasul-rasulnya. Ya, maka rasulnya akan berbicara tidak berdasarkan firman Tuhan untuk menggiring manusia terjerat demi menguntungkan. Iblis memakai namanya untuk meraup sebanyak mungkin keturunan Adam untuk dikarungkan masuk neraka. Nah, kita ambil Roma 5:12. Di sini saya sebagai seorang muslim mengatakan ini fitnah. Ini fitnah yang dihasilkan dari bisikan iblis. Karena di Kejadian 3:15, keturunanmu dan keturunan Hawa perempuan ini akan bermusuhan. Maka sebagai musuh, si musuh akan selalu mencari jalan untuk memenangkan perkara. Apa itu? Meraih sebanyak mungkin, memenangkan sebanyak mungkin keturunan Adam agar dibawa ke neraka. Saya ingin bertanya, kalau Paulus ini rasul asli, bukan rasul palsu atau nabi palsu, siapa yang membisikkan Paulus mengatakan kalau Adam, satu orang ini, telah menjalarkan seluruh dosa ke bumi, di mana dosa itu adalah maut? Siapa yang membisikkan Paulus kalau Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya sehingga keturunannya harus mati akal, menerima tumbal salib di atas tumbal manusia di atas salib agar mereka merasa terpedaya bahwa mereka sudah punya dosa yang harus ditebus dari Yesus itu sendiri. Apa yang membisikkan Paulus? Tuhan atau iblis? Sampai cakupan-cakupan bisikannya ini arahnya memfitnah kepada Adam alaihissalam. Silakan. Ya, kan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, betul? Iya. Ya, itu kan sebab itu sebagaimana oleh sebab seorang maka dosa sudah masuk dalam dunia. Oleh sebab seorang. Karena awalnya manusia itu Tuhan ciptakan sempurna, Bang. Itu dalam kekristenan. Tuhan ciptakan sempurna, tetapi karena mereka melakukan dosa, maka dari mereka lah dosa itu masuk. Itu kan menjelaskan dari mereka dosa itu masuk,
Sehingga dalam Kejadian 2 ayat 17 punya kayak gini. Tetapi bukan pengetahuan yang baik, janganlah engkau makan, karena pada hari engkau makan dan banyak engkau akan mati. Itu yang bicara tentang dosa. Dosa bicara tentang kematian, tapi bukan bicara tentang hanya kematian secara jasmani, tapi ada yang lebih lagi, kematian rohani. Karena apa? Melakukan dosa. Nah, dari situlah dosa itu ada, menimpa setiap keturunannya akan mendapatkan dosa, karena Kejadian 2 ayat 17. Nah, saudara Bung, sorry, maaf. Saudara, ayatnya ada pula, Bang, sabar. Ada pula Kejadian 3 ayat 19. Jadi hal-hal yang mereka kerjakan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Sehingga muncullah apa yang dikatakan Roma 5 ayat 12 itu. Itu pernyataan sesuai dengan kitab suci. Karena Paulus adalah pengajar Taurat. Pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Paulus mendapatkan ilmu dari mana, bisikan dari mana, sehingga dia mengatakan Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Itu yang saya jelaskan tadi. Dia mengambil ayat Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 itu kan, Kejadian 2 itu berbicara tentang Adam. Ya, Adam yang makan buah, bukan keturunannya yang makan. Ketika Anda menisbahkan kepada keturunannya, dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil kan fitnah. Siapa yang membisikkan? Kalau Tuhan tidak membisikkan, memberikan kemudian ilham, wahyu, lalu siapa yang membisikkan materi-materi seperti ini kepada Paulus? Sebagai nabi, sebagai rasul. Dari mana dia dapat ilmunya? Anda membawa Kejadian 2. Kejadian 2 itu Adam. Adam yang makan itu dengan istrinya. Adam yang kena hukum, bukan keturunannya. Kalau Anda mengatakan keturunannya dong, mana dalilnya? Mana dalil? Harus ada dalil, Bung. Kalau tidak ada berarti dia nabi palsu. Menggiring manusia untuk menyesatkan manusia supaya semakin banyak orang terjerat. Dosa saya banyak, saya selalu begini. Terima Yesus dong. Ya itulah. Makanya kenapa iblis itu menghapus semua perintah-perintah Tuhan agar membebaskan manusia dari jerat-jerat hukum. Sama seperti iblis, ketika ada jerat hukum disampaikan oleh Tuhan kepada Adam, Adam jangan kau makan. Iblis datang, makan dong. Iblisnya datang selalu menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Jadi sederhananya, kalau Paulus bukan nabi palsu, dari mana ilmunya keturunan Adam mendapat warisan dosa dari kakeknya Adam? Ingat, Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kalau Adam ternyata tidak terbukti mewariskan dosa kepada keturunannya, lalu Paulus mengatakan Adam mewariskan, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Karena melakukan fitnah terhadap musuh. Yang memfitnah Adam hanya musuhnya, yaitu iblis. Nah, di mana kemudian Adam mewariskan dosa? Kalau ada dalilnya silakan. Kalau tidak ada, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Pantas Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengatasnamakan namaku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Jadi Kejadian 2 yang saya angkat tadi, Kejadian 2 ayat 17, itu jelas ayatnya. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan Engkau di situ siapa, Bang? Engkau itu Adam. Terus apa hubungannya dengan Adam keturunannya? Ya, karena awal manusia diciptakan sempurna. Tanpa cacat celah, tanpa maut, Bang. Saudara, Jadi kalau dosa, kan dikatakan engkau akan mati. Adam kalau dicipta dengan sempurna, kenapa dia tidak tahu kalau dirinya telanjang? Dengan hal itu, Bang, dengan hal itu, pada saat mereka makan buah itu, maka kematian itu menjadi bagian semua manusia dari Adam. Loh, tetapi akan ada waktunya bagaimana manusia itu akan menjadi maut. Dalil yang kan kadang-kadang gini, Bang, Adam pertama gagal,
dan Adam yang kedua itu. Nah, ini mulai jangan pakai doktrin dong. Nabi-nabi palsu selalu nabi palsu itu selalu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Tuhan. Di mana Yesus disebut Adam kedua lagi? Kan jelas. Di mana Yesus disebut Adam kedua? Di mana Tuhan mengatakan dia Adam kedua? Selesaikan dulu yang awal. Ya, oke. Selesaikan yang awal. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan mengatakan keturunan Adam mewarisi dosa. Silakan. Jadi abang udah terima kalau Roma 5 ayat 12 itu berhubungan dengan Yohanes. Kok Yohanes lagi? Dengan Roma 5 ayat yang ke-12 berhubungan dengan Kejadian 2 ayat yang ke hubungannya di mana? Coba hubungannya di mana? Kejadian Roma 5 bercerita Roma 5 berbicara tentang Adam menjalarkan, mewariskan, menurunkan dosa kepada keturunannya. Di mana di kitab Kejadian mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Silakan. Ya, dalam Kejadian 2:17 Adam kan ada manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa celah. Tetapi karena mereka melanggar firman Tuhan, kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ dikatakan kalau engkau makan, engkau mati. Itulah dosa yang dibawa oleh Adam. Sehingga menjadi bagian semua manusia harus mengalami dosa kematian itu. Harus mengalami dosa itu. Kejadian 2 ayat 17. Itu jawabannya. Di mana dia mewariskan dosa, Bang? Dengar ya, saya baca ya. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat jangan engkau makan, karena pada hari engkau makan daripadanya engkau akan mati. Adam kan asal kata Adam, manusia. Dia ada manusia yang sempurna harusnya, kemudian dia mati. Itu juga menjadi bagian semua manusia. Karena kan dia yang awal yang memberikan keturunan-keturunan. Kita kan keturunan sama dari Adam, Bang. Sehingga Kejadian 2:17 itulah jawabannya di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Ya, saya cuma minta dalil Tuhan mau menyampaikan kabar buruk. Adam keturunannya mewarisi dosa. Saya ingin Tuhan pencipta kita itu ternyata mengutuk ciptaannya sendiri. Itu di mana dalilnya? Di mana makhluk yang begitu sempurna dicipta untuk jadi pemimpin di bumi ini ternyata mereka adalah makhluk yang mengkerek, makhluk yang kemudian naas, sial, naif, mewarisi dosa. Buat apa kita dicipta kalau kita ini dikasih warisan